overcome Deus Vult. Oke. Dan itu ternyata 2 game terbukti. Iya. Cuma game ketiga aku nggak tahu masih bisa main dengan pattern yang sama atau bahkan Deus Vult yang ngeberontak. Ini 2 kata mengerikan ya, match point. Match point. Walaupun agak sedikit lebih ke 2 kata traumatik ya. Untuk traumatik saya sih. dan Iya. kawan-kawan saya. Tapi gimana Ranger Mas, apakah tidak ingin melihat bagaimana wajah dari para pemain? Bentar, Karena kita lihat sambil ya. kita menerka-nerka nih bagaimana keadaan dari Deus Vult. Ya udah cukup tidak tahan. Sepertinya saya mau melihat seperti Penasaran apa. ya? Bentar, kalau dari ini Siusun lebih ke arah santai, dia benar-benar nggak over confident. Oke. Mereka nggak over confident, mereka tenang, mereka sama kayak game 1 dan game 2. Bentar, kalau Deus Vult? dari Deus Vult, muka kecemasan itu berada di Sawo, betul. Sorry, bukan. Magistor. Ah. Magistor. Oh mungkin karena 2 game ini kayak Magistor lose Sawo. condition full loh. Sawo itu lebih ke arah memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan tadi aku ngeliat malah sedikit bomba juga cukup meragu. Kelas banget ya. Ini bisa nerawang ini orang apa Loh, gimana sih? itu ada ilmunya Lim. Ini S1 psikolog Enggak, loh. kemarin Oke. ada yang bener kan tepat. Wah, Ada, di bahaya ada nih. yang tepat. Ada bener. ya, lebih ke gambling sih kalau ada yang tepat ada yang enggak ya. Ini kalau ini mereka riset bener-bener. Mereka nggak ngeliat game ini adalah game yang match point. Mereka santai banget. Mereka santai banget sih. Tapi match point ini juga tetap harus disampingkan dengan kedisiplinan. Setuju. Karena kalau misalkan tidak disiplin di game yang cukup penting kali ini, kayaknya Siusun bisa dikembalikan keadaannya secepat mungkin. Apalagi dengan early tempo dari Baxia dan Angela. Ini udah kayak mini Joy Angela, cuma lebih tanky aja. Iya. Walaupun memang kalau mobilitas pas team fight Joy lebih enak sih jujur ya dengan ritmenya. Bisa ngambil belakang dan untuk pick yang ketiga nih. Mau ke arah mana apakah Martis lagi? Cuman jujurnya kalau ngomongin 2 hero ini Dairot juga enak sih. Oh, Dairot sih oke banget nih buat Felix. Apalagi dengan pemilihan hero yang kali ini masih sangat-sangat terbuka bebas ya bagi teman-teman dari Siusun. Tapi Martis dulu. masih bersikukuh untuk mengamankan Martis. Kayaknya Dairotnya bisa di pick yang keempat untuk Felix nantinya. Sehingga mereka ingin berfokus untuk MP The King-nya terlebih dahulu dengan pemilihan Martisnya. Tapi midnya ini bisa dihabisin kali ya. Dipancing Angelanya biar ada di mid lane. Nah kalau ngomongin Angela mid lane nanti source magicalnya bakal kurang. Itu kalau- mungkin yang dicari. Kalau source magicalnya kurang, entah kenapa aku lebih setuju kalau Siusun bawa X-Borg. Karena nggak ada yang tipe burst damage, nggak ada yang bisa memecahkan armornya. Bisa. X-Borg-nya bener-bener jadi powerful nanti. Iya. Dengan catatan Angelanya di mid jadi kurang source magic ya. Itu yang harus dilihat juga. Tapi jujur dengan 2 band yang tersisa untuk teman-teman Siusun juga. Potensial bandnya tuh lebih ke experience sih dari tadi. Kayak Khalid mungkin. Atau ke Terizla. Cuman kok Terizla aman harusnya. Tremble in my presence. Oke, Povius dulu. Popheus ya. Ya, Povius Ini jelas kayaknya lah ya. buat ngedeny 1-1 lagi dan lagi dengan pick yang paling aman juga. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan hero selanjutnya Kaja yang di-ban oleh teman-teman Deus Vult, mereka masih ingin menghindari bagaimana kehadiran dari hero-hero pick of power. Dan di satu sisi lainnya juga kalau kita mungkin berpikir sedikit dengan Kufra yang tadi udah sempat kita asumsikan, ini Kufra Martis apakah akan bisa muncul kembali karena Baxia loh ini. Kalian mau jujur nggak? Jujur. Ya, Bubur. itu maksudnya. Jujur sih. Ini bisa, ini loh, Dairot EXP kalau dari Siusun. Itu tadi udah sempat kita Iya, mention. Ji. Anda seperti habis dari mana gitu ya? Saya dari toilet, saya nggak denger. Direct. Dah, bandnya Uranus. Uranus yang di-ban kemungkinan besar biar Dairotnya juga munculnya mungkin lawan match up-nya nggak berat-berat banget kali ya. Nggak butuh domi-domi juga. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Felix membawakan Yuzong, ini akan ada kondisi di mana Angelanya lumayan dilema nih. Mau cover Iya. Kara Baxia atau cover Kara Bruno? Oke. Gue suka Yuzong juga sih, karena Bruno-nya ini, escape Bruno tuh kurang bagus tau. Kurang bagus banget Dan sih. dia kalau gak bisa yang kalau Yuzong terbang digebukin terus bahaya banget ya. Bisa bakal kenapa-napa juga. Tapi case terbaik masih di Direct sih, entah kenapa. Ya sama gue juga di Dairot sih. Minotaurnya di-ban lagi. Ini Kufra game kah? Oke. Kufra game untuk dari sisi Siusun Iya. ini bisa menjadi sebuah jawaban karena Purify kembali akan menjawab semua itu. Tapi Yuzong dulu kan. Yuzong buat Felix karena ini powerful banget untuk menghadapi hero yang seperti ini. Pilih gini, Purify apa Flicker Mas? Tinggal pilih Lawan Brunonya. Yuzong. Kayak Iya di, kan? iya kayak dibisikin Coba gitu kan. Mas dari Brunonya Carvi pilih mana Saya Mas? flicker sih tetep. Kamu Flicker, oke Cuek. berarti kita akan coba lihat romernya akan bisa
nge-pick off kayak Kufra lagi atau enggak itu bahaya buat kamu loh Mas. Kamu yakin gak ganti Oh iya, pilihan? tergantung Nah, iya kan, tergantung Ada nomornya powder juga friend kan. nggak? Powder friend atau Iya. apa? Ada pilihan lain Ini nggak? mumpung saya belum kunci jawabannya. Saya nggak boleh jadi Baxi aja Pak. Kenapa Nggak saya bisa, Bruno Mas. sih? Karena biar Bapak ini berada di dalam posisi Ancaman loh ini Bruno-nya, Ancaman. Lim. Iya, Ya saya kayak gue bilang Baxi kan. aja loh. Saya retri Baxia. Ya kalau misalkan ketemu sama Yuzong, jadi kan targetnya udah pasti nih Angelanya bakal bingung gitu loh. Angelanya mau ke Bruno apa mau ke Baxia? Kebetulan kombonya ya bakal jalan kalau sama Baxia, tapi Lilia ini membuka potensi untuk defense lagi untuk The Vault. Lagi dan lagi mereka akan all in untuk melakukan defense di area mid lane outer turret saja. Last pick Kufra, potensial tinggi sekali. Kufra or Chow. Pick off hero dan Uco. Oke Mas, Chow. ini udah terbuka Mas. Nah Mas ini pilih lebih ke apa Flicker, purify Mas? banget gak Oh sih? kalau kayak gini saya purif Mas. Oke. Udah nggak bisa saya Mas. Mas lebih pilih dikejar sama Yuzong. Iya, kejar aja Mas. Apa Mas? Ini, Yang penting ini saya lebih purify. berbahaya gak sih kalau flicker masalahnya? Saya ditendang Chow langsung hilang Mas. Saya Oke. mending purify. Saya kunci jawabannya ya. Saya dikunci boleh Mas. Oke, kali ini kalau menurut Profesor KB dari 10 draft yang udah di-pick, gimana? Ini pick off Lebih prefer powernya kemana? masih akan menuju ke arah Siusun sih. Chow juga, one sih susah tau. Iya, Chow 1-1 dan 1-1-nya pun bisa Master Assassin lagi. Masalahnya one-one-nya power. Pasti pecah gak sih kayak di Way of Dragon ke depan one. Kalau nggak pecah one yang salah. Iya, berarti itu bisa terjadi. Tapi ingat, match point akan membuat siapapun trauma yang berada di lower bracket. Dan tentunya ini membuat Deus Vult berada di dalam sebuah ujung tanduk setengah kakinya. Sudah berada di dalam jurang. Apakah sang kesatria berkuda hitam akan kalah dan terpatok oleh sang burung hantu hitam? Mari kita saksikan bersama-sama dan mengudara langsung dari Lane of Doubt. Kesempatan terakhir untuk teman-teman dari barat nih yang menjadi kuda hitam juga, apakah memang mereka kuda hitam atau the real kuda hitamnya yang akan menunjukkan power? Kita ada di game yang ketiga, match point bagi Siusun teman-teman sekali lagi. 2-0 dari Best of 5 series yang kita jalankan kali ini. Magister masih belum menemukan celahnya untuk mendapatkan early snowballing. Yang tentunya diharapkan dari The Vault menuju ke arah mid game to late game. Biasanya mereka akan sedikit memberikan hard game bagi lawan-lawannya, tapi sekarang Siusun lah yang tiba-tiba memberikan perlawanan yang begitu luar biasa dengan early advantage. Dan selalu dari XP lane-nya, sorry I'm Felix. Mereka tahu winning conditionnya ya. Kid Bomba ini yang menjadi sentris juga. Langsung di zoning dari awal. Karena memang kalau ngomongin gold lane susah juga sih. Bantuin gold lane gimana ya? Zoning Bruno ya gitu-gitu aja kan jatuhnya. Iya. Kembali Master Assassin Be. Kembali lagi Master Assassin, cuma bedanya buat sekarang, lihat di Felix, Rapture, Festival of Blood, dan Flicker. Oke, tapi nampaknya first blood. Foxy the King kembali menjadi spotlight untuk early game kali ini, bahkan first blood di tangan dia. Chow-nya sih bener-bener ya. Makanya terbilang power juga kan. Kufra, Chow, Kaja. 3 hero yang sebenarnya 2 yang pick off pasti. Tapi itu performanya bagus banget loh. Iya, kita udah melihat Kufranya tadi dan bahkan masih menjadi misteri ya. Dengan Kufra yang barusan. Namun Chow-nya kali ini benar-benar flawless banget dan bahkan memicu Purify dari Sunset Lover. Yang sebelumnya Sunset Lover adalah satu-satunya harapan dari The Vault. Sekarang mereka kayak ingin menunjukkan kalau ya udah kita juga bisa kok ganyang harapannya dari early game. bottom lane, lihat Kid Bomba masih coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Karena tadi darahnya seperempat aja dia bakal hilang sama MP The King. Tapi nampaknya ketika mereka udah mulai terlihat gagal untuk mendapatkan posisi dari Kid Bomba. Ini nampaknya mereka akan coba lebih sabar dengan ada Turtle yang sudah standby di sana. Sorry, Felix kali ini udah standby dan lihat hantaman benda tumpul akan menuju ke arah Magister. Target utama bersama dengan Sunset Lover, no Cyclone Eye for this time. The penalty zone dari Kid Bomba for nothing. Membuat Magister kali ini masih bertahan, tapi lihat sekaratul semua. The way of Dragon for defensive dari Kid Bomba. Sorry, Felix menjadi korban dan tidak ada turtle bahkan yang bisa didapatkan. Siusun berada di dalam posisi yang rugi. Foxy the King masih bisa selamat di tetes darah terakhirnya dan Turtle akhirnya terreset karena memang team fight-nya tadi udah nggak bisa dihindarin lagi. Ya tapi trade-nya lumayan sedikit rugi buat The Vault karena jungler tukar sama XP lane di awal game seperti ini, di early game seperti ini. Tentu akan sangat-sangat merugikan bagi kubu dari The Vault, apalagi Turtle-nya belum bisa di setup nih. Masih dikondisikan dan reset barusan menciptakan 1 menit momen untuk Turtle-nya sedikit lebih lama, lebih di delay.
Jadi mungkin kita hanya melihat akan ada 2 turtle perebutan di line of down kali ini. Dengan tadi keluar kami ada sama Sawo dan para pasukan dari Siusun mereka mengadu retribution dan berhasil dengan adanya Asur Aura. Di depan sana, Kid Bomba seorang diri dan MP The King sadar kalau dia masuk lebih dalam lagi ini akan cukup berbahaya. Meanwhile, dari top lane, Kusei tidak sepower game sebelumnya. Dia bahkan berada terzoning out dalam kondisi yang under di atas Karvi. Dijepit, Rah, Boxy di belakang. Oke. Tapi nampaknya tidak terlalu terburu-buru dan informasi yang didapatkan adalah No Purify Gaming. Oke, balik lagi. Di kasus terbaik dari Gold Laner adalah yang penting nggak tumbang. Selama nggak tumbang, minion nggak ada skip, Goldnya akan tetap bisa ngejar dan lihat dive in lagi dari MP The King. Alright, menuju ke arah turret terlebih dahulu. Target utama mereka, karena Magister telah melakukan sedikit rotasi dan MP The King udah nggak punya lagi jalan untuk pulang. Dia harus Mortal Coil dan ketika Mortal Coil itu terkungsrang-kangsreng, well, turret langsung meresponnya. Oh, masalah utamanya juga targeting dari turretnya, agronya menuju ke arah MP The King yang otomatis membuat dia akan tumbang secara instan. Dan sekarang memicu bagaimana kehadiran dari dash ability yang dikeluarkan sama Karvi. Karena Karvi udah gak ada Purify, informasinya sangat mahal tentunya. Apalagi MP The King yang akan kembali lagi menuju dan bergerak ke area gold lane. Ini bisa jadi eksekusi 4-man move dari Siusun sama seperti di game yang sebelumnya. Tapi untuk sekarang kayaknya tempo gamenya jauh lebih safe untuk Dustvault. Mereka seolah ingin menghentikan dominasi early game, apalagi dari segi itemnya, Husklaw akan menjadi penyelamat bagi Karvi. Jadi dia udah otomatis gak bakal kalah-kalah banget lah di laning phase-nya. Udah mulai terlihat ya, bomba mentality kali ini ya. Mereka udah kembali lagi terreset, walaupun di game kedua mereka cukup jauh sekali. Dan sekarang mereka tidak terlalu berada di dalam under. Bahkan walaupun cuma 52 perak kalau dari goal difference ya, itu tetap unggul. Berarti tandanya gameplay mereka tidak terlalu under seperti di game 1 game 2. Iya. Dan bahkan sekarang kalau ngomongin soal kill sama kan. Sama-sama 2 kill dan Magister mau dijepit. Untungnya masih bisa selamat dia. Oh, kayaknya kalau lagi dan lagi ya targetingnya ke arah Magister bermain dengan front to back, kayaknya ini bukan timing yang tepat. Lebih tepatnya belum jadi timing yang tepat. Karena itemnya juga belum ready semuanya, sehingga mungkin menunggu menuju ke arah late game. On the way of second, Boxy The King again. Sawo kali ini menjadi pilihan utama. Lihat. Langsung ada menuju ke arah depan Magister. Take over terhadap Turtle yang sangat luar biasa. Membuat para pasukan dari Siusun mereka mendapatkan kerugian. Bahkan Sorry I'm Felix menjadi korban keganasan dari Lily yang was a little girl. Di depan sana Ra harus mengeluarkan flickernya. Menukar belakang. Boxy The King semaksimal mungkin membuat Ra selamat. Tapi nampaknya itu hanya sia-sia. Karena Boxy The King harus kehilangan Ra bersama dengan dirinya tenggelam terkubur di dalam lane of dawn. Di sisi lain Bruno-nya bisa memanfaatkan kesempatan untuk ngambil turret di bagian bawah dan Kusei. Oke, Kusei semaksimal mungkin membuat Kid Bomba tumbang. Akan dipaksa di depan sana. Tapi lihat ketika Kid Bomba udah tidak ada lagi mark yang dia miliki. Kusei harus menukar belakang bersama dengan Sawo. Damage-nya cukup lumayan sakit. Dan bahkan para pasukan dari tim Siusun belum ada respon ke arah top lane. Kusei, one last man standing di arah top lane dan berhasil survive. Oke, bahkan kalau ngomongin soal Kusei, Inspire tadi kepake ya. Iya. Dan dia sabar loh. Gak Dia buka cuma- crossbow tank buru-buru. Cuma terpicu aja nggak sih dengan menggunakan satu buah Inspire dan Mau tiba-tiba nggak ada mau Toxic Shield ini masalahnya. juga. Dan kalau semakin lama tadi Kusei standby di area top lane udah pasti bakal ditabrak banget sama Kid Bomba dan juga Sawo. Sama-sama punya magical damage poke juga, yang satu physical, yang satu magical. Tapi kalau kita melihat dari segi item yang akan dijadikan oleh Kusei kali ini, Demon Hunter Sword adalah pilihan yang tepat. Apalagi berkaca dari 2 permainan frontliner yang tebal seperti Baxia dan juga Terisla. Ini akan membukakan permainan lagi dari Dustvault dengan durability di early game dan minimnya damage dari Siusun ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Menabrak MP The King di arah bottom lane. Ternyata kali ini kekeran dari Angela dengan Hardcut sudah tahu kalau misalnya Siusun akan siap ditabrak. Makanya ini pertama kalinya loh Dustvault unggul gold. Dari 2 game dari tadi ditarik terus goldnya ke arah Siusun dan one sided terus. Sekarang baru unggul dan mungkin ini bisa dibilang jadi momen balik juga dari Dustvault. Karena entah itu mau match point, mau kalah one sided gak ngaruh buat mereka. Ya, walaupun kita lihat tadi Magister mukanya dalam penuh tekanan, tapi nampaknya kali ini dia udah mulai reset dan bahkan berada dalam posisi yang cukup unggul. Lihat retribution yang sangat baik membuat Boxy mengeluarkan flicker for defensive. Magister tidak akan kenal lihat di sana mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Boxy The King, tapi nampaknya masih ada Mortal Coil. Meanwhile, kita lihat di top lane, leading jauh dari Kusei, kali ini didorong karena dia tahu lawan gua adalah Kid Bomba. Tidak menjadi prioritas untuk
Heroes Vault kalau di cover habis-habisan. Makanya nih. Cuman kalau winning conditionnya nih, Kusei semakin late game nanti akan semakin bahaya kan? Ya, tapi masalah utamanya juga dia perlu memperhatikan item seperti Rose Gold Meteor atau bahkan Athena Shield. Sehingga dia nggak bakal termakan dengan gerakan cepat dari Sunset Lover dengan letupan dari Energy Shockwave-nya. Alright, melihat adanya permainan dari Siusun kali ini. Di arah bottom lane, mereka bakal coba ditabrak kembali oleh Magister yang tidak kenal takut. Belum ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Magister. Dan bahkan di depan sana, Hardcut udah mulai merasuki sisi dari Magister. Ra lakukan cover, Sunset Lover menjadi pilihan utama dari MP The King. Dan MP The King ternyata memilih untuk mundur dengan Mortal Coil yang mereka miliki. Duel Dragon menuju ke arah sosok Magister. Keras banget. Belum, dan terlalu keras di depan sana. Bahkan membuat para pasukan dari Siusun harus mundur. Dengan adanya bom yang ditaruh oleh Sunset Lover kali ini, benar-benar membuat teritorial kalaupun Magister sekarat, mereka nggak bisa kejar. Sayang banget tadi Wave Dragon yang sedikit saja miring. Iya, Kalau kalau kena dia turret turret. bisa kuat, damage-nya pasti cukup. Karena kan true damage juga kan. Baxia kuat karena damage reduction soalnya tadi. Ya, itu dia masalah utamanya dari Baxia Angela. Combo alternatif untuk Joy Angela, rotasinya cepet. Cuma bedanya Baxia ini tebel gila. Dan bahkan kalau kita melihat juga dari bagaimana total heal yang diberikan oleh Sawo, dia salah satu alasannya kenapa Baxia kali ini benar-benar menjadi salah satu garda terdepan bagi The Vault dan sulit untuk ditumbangkan. Apalagi ketika sudah ada Flask of the Oasis. Ini effort yang diperlukan oleh Siusun harus 2 kali lipat daripada di early game tadi. Oke, dan balik lagi untuk one Kusei nih. Kayaknya 2 item masih belum cukup deh. Belum. Dia butuh 3 bahkan atau 4 sekalipun dengan Malefic nggak sih? Roar baru bisa ngasih damage. Dan lihat di arah mid lane. Oke, Duel Dragon kali ini menuju ke arah Sunset Lover, tapi ternyata Purify Gaming save the day. Udah ada informasi yang mereka dapatkan, no flicker, no purify, tapi ini akan cukup diunggulkan untuk Sunset Lover. Di luar dari bottom lane, lihat. Kayaknya miss target nggak sih? Mungkin tadi Iya targetnya kan? rocket bomba ya? Oke. Oke, tapi nampak Teki Poba sekerat mau di depan sana dengan adanya Hardcore Save the Day again. Sawo berhasil menjawab semua pertanyaan dari Siusun. Para pasukan dari Siusun mereka mulai mundur mendadak. Mereka mencoba untuk melepaskan Lord terlebih dahulu. Walaupun Magister terlalu keras di depan sana, tapi udah gak ada Hardcut lagi. Itu yang mereka harus perhatikan, Lim. Itu yang harus mereka ingat. No Hardcut for this time. Bahkan kalau Siusun mereka hilang, di arah bottom lane ada minion wave yang siap mendorong. Lordnya di reset lagi dan banyak sekali spell yang sudah keluar. Bahkan dari Vault yang lebih punya keuntungan sekarang. Heartguard mungkin gak bakal lama lagi cooldownnya udah ada. Dan Kit Bomba dengan Blade Armornya, Be. Wah, ini makin lebih susah juga sih untuk di take down oleh Kusei. Apalagi ketika Master Assassin-nya pun aktif, damage-nya bakal ke-deny. Dan sekarang Lightning Trench apakah akan menjadi solusi bagi Ra? Karena permainannya setidaknya akan menimbulkan efek magic tambahan Duel untuk depan. Dragon menuju ke arah Magister bersama dengan Hardcut following up dari penalty zone yang keluar menuju ke arah siapa, tidak ada yang terkena sama sekali. Bahkan flicker dikeluarkan di depan sana membuat source skill yang cukup banyak terbuang dari Siusun. Mencoba melakukan sedikit takeover terhadap Lord yang mereka miliki, tapi Kit Bomba terlalu dalam ke dalam teritorial dari Siusun. Oh, dibalikin? Si Albert udah dimiliki oleh Hussein. Dan sekarang mencoba untuk membalikkan kembali keadaannya, tapi Carvi sadar. No hardcut for this time. Sorry, I'm Felix to everybody. Really? Damage-nya tidak akan cukup dan bahkan itu hanya menjadi tumbal dari Lord yang mereka dapatkan. Ditukar dengan Lord, 1 buah kill. Namun Lord yang spawn di waktu yang sedikit banget membuat nanti nggak bisa catch up juga. Dan untuk item si Halberd ternyata, Be. Ya, si Masuk Halberd. Si Halberd jadi opsi untuk item ketiga dan mungkin akan menuju ke arah Wind of Nature. Setelah kita melihat adanya gerakan dari Carvi yang begitu beresiko. Kalau ini Husklaw, ini unik menurutku. Karena kita jarang banget ngelihat one-one dengan Husklaw. Entah kenapa aku pede banget ini menuju ke arah Wind of Nature. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berlawanan, Malefic Roar sudah ada di tangan dari Carvi. Dan itu yang mungkin ditakuti juga oleh teman-teman dari Siusun. Sehingga targeting mungkin akan jadi kunci juga agar Carvi-nya tidak bisa semena-mena untuk menimbulkan damage yang tinggi. Apalagi ketika berada di match point untuk Siusun. Alright, di depan sana mid turret jadi sebuah jawaban. Yang setidaknya keuntungan yang mereka bisa dapatkan dari tadi karena Siusun bukan dalam kondisi yang early winning condition. Lihat, karena Baxia kita tahu lah, early state play-nya sangat power lim. Conceal play tadi udah kebuang juga dan belum bisa mendapatkan apa-apa. Siapa yang dapat tuh? Kusei. Gak Kusei. sengaja dia sambil mau jalan sebenarnya. Pakai dia Judas itu. Flower tadi ya? Dia sambil pukul-pukul dia mau jalan, kena pukul orange buff dapat lumayan lah. Rezeki itu gak kemana. Iya, kalau Bener kemana ngatur. nggak rezeki. Benar. Benar, rezeki itu nggak kemana, kalau kemana tuh nggak rezeki. Dibaliknya terus nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Kita kita udah lihat mulai juga emosi dari sama gue nih. damage yang diterima, ini sandbag utama dari teman-teman The Vault menuju ke arah Baxia yang diamankan oleh Magister. Sehingga memang dari tadi sangat make sense. Dia berada di lini depan. Baxia Shield United-nya juga mendinai semua damage
yang muncul ke tubuh dari Baxia, tapi perlu diperhatikan juga, makin late game makin berbahaya. One-one-nya makin sulit untuk dipegang. Oke, dan bahkan di sana dari Kid Bomba cuma digerogotin aja sedikit demi sedikit. Cuma itu yang bisa dia lakukan karena sekarang mereka akan terdistract dan pembayaran utang atas inner turret di arah bottom lane tadi udah terbayar oleh outer turret Kid Bomba. Jadi pilihan utama kembali, instant pick up akan coba terjadi. Mereka tidak mau menuju adanya hard guard dan beli 1 gratis 2. Memilih untuk melepaskan begitu saja dan sekarang Magister pun tahu kalau misalnya mereka terkena damage tambahan ini cukup berbahaya karena tidak ada lagi Purified Gaming, tidak ada lagi Blaxius. Mereka miscalculate, mereka bisa lepaskan dan hanya Kid Bomba itu, tapi kenapa jadi Sunset Lover juga? Karena mereka merasa bisa bertahan. Memang untuk Magister, bukan untuk Sunset Lover. Akhirnya dia terbenam menjadi Sunshine. Wow, ini bahaya banget ya. Dan ini adalah dampak dari One-One yang sering banget di-ban. Alasan utamanya karena ini. Ketika Snowball itu udah bahaya banget. Dan yang bikin Yuzongnya kuat adalah skin barunya ini loh. Sama, dia ditaruh di baju jadi makin kuat. Itu dia kan. Kalau nggak ditaruh di baju dia nggak makin kuat. Benar. Jadi kalian bisa dapetin baju Yuzong juga sebenarnya di Indomaret. Ya langsung aja teman-teman, dicek langsung. Iya, dan kali ini winning condition langsung menuju ke arah dari Siusun dengan kendali snowballing comeback mereka. Walaupun Dusvolt masih memiliki asa untuk melakukan teamfight besar. Tapi perlu diingat, sekali aja Dusvolt terpicu untuk menggunakan Hard Guard, ini kemungkinan besar Siusun akan memegang kendali teamfight besarnya. Dan tidak melupakan bagaimana peran permainan kiting play dari Boxy the King. Karena memang targeting dengan dia menggunakan The Way of Dragon, ini selalu on point. Kid Bomba udah punya Winter Truncheon, ini mungkin bisa jadi solusinya. Magister kali ini langsung mundur ke arah belakang. Respon yang cukup baik kali ini, cukup untuk membuat para pasukan dari tim Siusun mereka kehilangan power of conceal. Tapi yang mungkin mereka harus perhatikan adalah gimana caranya Karvi ini terjaga dengan sangat baik dan jangan sampai terzoning out. Ngomongin dari segi magical damage, Serah dari tadi juga tidak bisa terlalu deal in ke dalam. Dia nggak bisa terlalu all in ke dalam juga. Dan dia bisanya untuk ngepokin di depan sana, penalty zone-nya gagal didapatkan. Tebakan, masih ada Winter Truncheon! Decimate berhasil digocek, tapi ternyata Felix menjadi korban keganasan. The Way of Dragon is on point, membuat Sawa keluar dari seorang Karvi. One last hit, Karvi meletus balon hijau. Kusei masih standby. Kali ini Kusei masih memiliki crossbow tank, jangan sampai lupakan itu. Pasukan dari Deusvolt, mereka nggak boleh sembarangan masuk. Crossbow of tanknya belum keluar, sedangkan Deusvolt kehilangan 2 pointer mereka. Pertama frontliner mereka, yang satu lagi ujung tombak mereka. Masalahnya, Ra, 1 lawan 1. One by one situation, Sunset Lover. Blaxius is on point. Waduh. Tapi di depan sana langsung ada Hardguard dan Ra meledak. Walaupun begitu, Kusei mencoba untuk membalaskan dengan adanya point kill terhadap seorang Sawa. Tapi nampaknya crossbow tank menuju ke Magister. One last hit, and Magister still survive. Tapi setidaknya satu hal, mereka tidak akan kontes terhadap Lord harusnya. Itu buying time-nya lama banget dan kebetulan cukup terkejut ketika tadi Sunset Lover ada Hard Guard. Ya udah pasti dong buy one get one kalau pecah, apalagi kita tahu sendiri bahwa weakness Finder, emblem dari One-One, akan menjadi kelemahan bagi hero jalan kaki seperti Lilia. Dipegangin kakinya. Dan dipegangin terus movement speednya sehingga Winter Truncheon dari Sunset Lover sepertinya belum ready untuk melakukan serangan balasan ketika berhadapan dengan One-One dari Kusei. Sementara Kusei, dia sudah selesai dengan Wind of Nature. Dia menuju ke arah Malefic Roar tadi dan untuk last itemnya Regular Spear Golden Staff sepertinya akan menjadi jawaban untuk menumbangkan permainan front to back. Iya, Golden Staff cocok sih memang. Dan kalau ngomongin Golden Staff, Conceal juga ini lumayan bahaya. Siusun, mereka mau ngebuka sekarang. Ya tapi kalau mereka bergoyang sekarang itu nggak baik. Kenapa? Karena belum ada distraction. Bener. Mereka masih fokus sama Conceal Gaming. Nah sekarang adalah distraction yang sesungguhnya. Mereka udah bisa bermain dengan adanya goyangan di depan sana. Tapi jangan sampai Kusei ter-takedown. Ingat, Kusei ter-takedown, udah mereka sulit banget. Dan kalau bergoyang dengan adanya Lord di arah top lane gagal, itu mereka harus memikirkan gimana caranya bisa menghempaskan Sunset Lover. Karena Sunset Lover tadi bisa tumbang ketika dia overextend terhadap seorang Ra. Nah, atasnya gancur. Yes, atasnya masih perlu diselamatkan, tapi lihat di depan sana langsung ada Purified Gaming. pecah. Menuju ke depan, langsung crossbow tank, berhasil mendapatkan Magister, takedown, tidak ada lagi paddle, bahkan Kid Bomba hilang. Dengan tidak ada Winter Truncheon membuat para pasukan dari Siusun memaksa teamfight kembali. Sawo masih mencoba untuk merasuki badan dari tim Deusvolt. Mereka kehilangan immortality dari MP the King. Diselamatkan oleh para pasukan dari Siusun, tapi nampaknya satu deal damage yang berhasil menancap dan meledak terhadap MP the King harus mengubur dia di depan sana. Masih bisa defend Deusvolt, masih punya nafas lagi walaupun gold.
sekarang dipegang oleh Siusun. Tapi ini bukan menjadi akhir dan Golden Staff-nya sudah selesai, dijawab dengan DHS juga yang sudah selesai. Iya, ini connecting banget dan permainan front to back bisa dijalankan oleh kedua marksman kita. Antara one-one dari Kusei atau bahkan Carvi dengan menggunakan Bruno-nya. Tapi ada satu item yang menarik sekali. Divine Glaive jawaban dari Sunset Lover. Padahal Sunset Lover entah kenapa aku merasa dia punya harusnya item seperti Winter Truncheon. Tapi last itemnya ini akan menuju ke arah Glowing One sehingga membuat seharusnya Dustbolt akan lebih memilih untuk memainkan tempo permainan yang lebih slow dan lebih pasif. Sehingga mereka hanya mengandalkan Sunset Lover sebagai high ground defendernya. Mereka gak bakal teamfight di area Lord harusnya. Harusnya dilepas ya. Kayak lebih safety sih memang kalau untuk lepas Lordnya. Tapi Mereka punya Lilia soalnya. Magister bandel sih. Tapi dia terlalu depan. Mau Dan digas? ini menuju ke arah Kusei. Depan Shadow West Dragon langsung Petrify Gaming. Masih ada Winter, tapi tidak akan bisa menyelamatkan Hari dan Kid Bomba. Bahkan lihat, sorry, I'm Felix. Hampir saja meledak dan betul dia meledak di depan sana. Dia meledak ketika adanya Lord. Lim, Ya terlalu cepat sih harusnya. Way of Dragon yang buru-buru banget tadi dari boxy karena teman-temannya belum siap untuk melakukan follow up. Source-nya, Wind of Nature sudah keluar, Winter Truncheon sudah keluar, Immortal dari Soren Felix juga udah nggak ada. udah cukup overhype ya permainan Siusun ya. Agak terburu-buru loh gameplaynya. Ya kayak terbawa gitu gak sih dengan gameplay dari Dustbolt yang santai, sabar, dan selalu menunggu momentum late game. Menunggu Apalagi buat revive. sekarang 4 lawan 5 posisinya menguntungkan bagi Dustbolt. Kita lihat. Ra di sini harusnya pakai flicker kan di sana. Dan Dia Black Shoes juga. Iya, dia pakai Black Shoes. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Siusun agak sedikit terpancing, kebait, Carvi-nya Duel Dragon untuk melakukan distraction tapi nampaknya itu gagal. Kid Bomba hilang dengan Decimate. Kusei masih bertahan, membuat para pasukan dari Siusun mereka kembali dengan power maksimal dengan 5 orangnya. Magister harus sadar akan hal tersebut karena Yuzongnya sudah berjalan menuju ke arah top lane. Oke, dan take over mungkin di Lord Pit-nya mulai dikendalikan oleh Siusun dengan hanya 4 member. Balik lagi Dustbolt sedikit memaksa untuk melakukan kontes dan mereka akhirnya mungkin milih untuk lepas dulu. Harusnya lepas. Ini seharusnya mungkin akan dilepaskan karena kalau team fight kayaknya 4 lawan 5, Siusun pasti bakal memilih untuk point kill terlebih dahulu dibandingkan dengan Lordnya. Apalagi dengan menggunakan Chow, di mana pick off adalah kunci dari permainan mereka sehingga Lord kali ini akan direlakan saja dan Lord akan menabrak ke arah dari Dustbolt dengan tambahan power dari Lord Evolve-nya. Ingat, ada damage reduction di sana yang tentu akan sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman dari Siusun. Nah, ya, dari auranya ya, kalau Dari misalkan deketin Lord itu ada aura teman-teman. di Walaupun Lord nggak Fire. Evolve. Bener, ya Blaze biasanya sih. Itu Be. dia. Athena Athena Shield. Ini respect terakhir sih, Be. Item jawaban juga, karena kalau seandainya hanya mengandalkan attack speed, damage yang tinggi, semua bisa dilakukan. Tapi dengan respect item seperti Athena Shield, dia nggak bakal meledak gara-gara Angry Gloom. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Lord telah siap untuk menghempaskan turret dari tim Dustbolt. Dapetin 1 turret, udah pasti. Tapi untuk mendapatkan 2 turret setelahnya, kita masih melihat. Nah, dengan adanya Nice. dari Sunset Lover, dia bagus banget untuk high ground defendernya sih. Pembagiannya bagus banget, Lilianya dikasih Oh, satu Chill dan Gaming, dibuka. Boxy the King! The Whale Trigger kali ini nampaknya telah dikeluarkan, tapi gagal. Flickernya membuat Boxy the King ter-take down. Para pasukan dari Siusun, mereka harus ada terbang. Tapi Kusei memilih untuk mundur, para pasukan dari Siusun, mereka gagal untuk menginitiate. Kehilangan 2 player, Immortality adalah sebuah jawaban dari seorang MP the King yang tidak terlalu lama. 3 hilang, dan bahkan 5 pemain dari tim Dustbolt still survive. Wow, masih butuh waktu yang cukup lama nampaknya. Cukup berbahaya juga Kusei Semenit, sendirian. Ini bukan hal yang baik juga. Membantu memang ada Soren Felix, tapi Yuzong tanpa Petrify juga agak susah untuk kebuka. Tanpa Petrify, tanpa break melakukan transform, mereka mencoba untuk melakukan langsung one strike push. Mampukah berhasil? Tersisa di sana, habis sudah. Clear minion. Clear minion, tapi Sunset Lover masih mau lebih dan Blade Shoes telah dikeluarkan. Ya, kuncinya emang ada di Sunset Lover sih, karena letupan damage yang diberikan ini sangat-sangat cepat Drawback untuk melakukan clear wave. terakhir sebelum wave Ada lagi, ada tambahan akan coba dipaksakan menuju ke arah PS turret, tapi mereka harus ingat kalau misalnya Ra akan kembali lagi ke lane of dawn. Dari Soren Felix bakal coba melakukan distraction. Boxy the King is coming up. No Wind of Nature for this time. Tapi nampaknya para pasukan dari Siusun berhasil mempertahankan base turret mereka. Kali ini 1-1, base turret tengah dan juga arah top lane. Oke, si Yusun lagi-lagi min 1 jantung. Hampir saja bisa langsung di straight push. Namun si Yusun masih bisa defense lagi dan sekarang kembali 5 versus 5, Be. Ini Rose Gold Meteor langsung diaktifkan juga oleh Kusei. Kayaknya dia lebih butuh damage juga melepaskan Athena Shield. Dan karena dia tahu ketika membawakan Athena Shield, memang kuat dia untuk menahan damage dari Sunset Lover. Tapi masalahnya untuk menumbangkan lini depan masih memiliki
sedikit kekurangan damage. Dan hal tersebut yang menjadi solusi dari Kuse, Rose Gold Meteor aja. Biar ada tambahan dari movement speed juga. Dan kalau kita lihat dari instant replay yang terjadi, cara untuk manuver defense yang dijalankan oleh teman-teman dari tim The Vault sangat-sangat indah. Penalty zone yang on point, ditambah dengan letupan damage yang sangat-sangat krusial. Area of effect-nya benar-benar dikendalikan dan bahkan untuk sekarang, momen untuk tim fight bisa di tangan dari teman-teman The Vault karena mereka yang sudah mengendalikan dari area Lord-nya. Sawo udah kembali lagi tuh mentalnya. Lihat, recall-recall-nya telah dikeluarkan kembali. Beda sama game 1 dan game 2 yang ada agak cukup agak tenang ya agak tenang mainnya mainnya ya. Cuman balik lagi gue ngeliat kayak ini poinnya ada juga di Ra tahu. Ra ini nggak boleh buka Arcane Sheet-nya sembarangan. Dia kalau mau ngepok pakai Shadow Strike aja udah. Karena itu satu-satunya escape yang dia punya. Tadi kalahnya karena itu di replay. Iya, apalagi double dash ya. Udah kelihatan kalau misalkan udah double dash, cooldown-nya lumayan lama. Sehingga hal tersebut membuat Ra harus lebih presisi dalam mempersiapkan source skill-nya yang ingin dia keluarkan. Atau setidaknya kalau emang dia mau bermain dengan menggunakan semua skill-nya, dia Wither? ambil aja. Wither-nya menuju nggak ada ke loh. arah dari Black Shush. Kid Bomba di sana bakal coba di take down. Langsung hilang begitu saja ada bahkan. Crossbow tank-nya belum ditahan, belum dikeluarkan oleh para pasukan dari Siusun. Mereka kembali mengungguli dari segi poin orang. Masih ada naga, masih udah nggak ada hurt guard. Ini momennya banget dari Siusun. Tapi kalau ngomongin soal team fight, The Vault juga mungkin masih bisa nih tipis-tipis makan di bagian depannya dulu karena nggak ada Wave Dragon. Oke, kalau mereka mau coba masuk, mereka coba masuk ke arah Sunset Lover. Dan sekarang adalah kesempatan. Karena nggak ada Kid Bomba untuk melakukan cover. Tapi belum ada pemicu untuk Purify-nya nggak sih? Jadi walaupun Lord ini udah dapatkan, entah kenapa aku merasa masih belum ada jawaban untuk menangkap Kara Karvi dan Sunset Lover-nya. Sunset Lover tumbang, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia, makanya ini Sunset Lover-nya masih belum bisa terjawab. Apalagi dengan menggunakan The Way of Dragon dan Flicker sekalipun. Karena mereka butuh ditabrak sampai Purify-nya terpicu, baru pada saat itulah Boxy bisa menjalankan tugasnya. Oke, Boxy the King juga tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama karena tadi benar-benar impactful sekali. Mereka tumbang satu aja sekarang juga cukup berimpact dan MP the King mereka udah punya immortality kembali. Membuat para pasukan dari Siusun nampaknya akan lebih tenang ya gameplaynya. Mereka udah mulai terkena pressure. Jarak mid lane udah pecah dan mereka belum bisa mecahin mid lane mereka. Boxy the King kalau sedikit demi sedikit kepoking terus seperti ini dia akan hilang di tengah jalan. Dan ketika dia pulang dalam kondisi Lord masuk ini rugi. Makanya nih Lordnya sih di arah atas, cuman landing managementnya nggak bagus sama sekali. Karena ini cuma satu lane jatuhnya, fokusnya bisa ke Lord aja. Udah pasti. Dan ini kayak masih bisa defense lagi sih. Dan sekarang Boxy the King dalam kondisi yang terlalu jauh untuk bisa melakukan following up. Kid Bomba, walking damage telah terjadi. Mundur ke arah belakang Sorian Felix dan sekarang menuju ke arah mid lane. Apakah Boxy the King akan menunjukkan kualitas tendangannya dan fokus menuju ke arah turret dan akhirnya pecah, tidak ada initiate. Mereka kembali di dalam trauma yang mendalam. Lagi-lagi masih ketahan satu buah Lord Evolve loh. Hanya mendapatkan satu buah Bestara di arah mid. Bottomnya masih bertahan. Iya, bawahnya masih aman dan ini udah susah juga sih. Mereka mau nabrak agak berani sama sekali, Be. Entah kenapa kalau mau plan jahat ya. Ini kan dari tadi The Vault tuh nyari tim fight-nya di area Lord ya. Iya. Split push. Siusun mainin split push, langsung aja. One-one MP the show King ya. tinggalin di area Lord sendirian, 4-nya sisanya bergerak ke area bottom lane. Karena ini kebetulan gak ada yang pegangin lane jauh. Sunset Lover tuh pasti bakal join sama Magistor. Ya lane jauh sawo dari tadi sih, Be. Depend doang. Iya kan? Apalagi Sawo sendirian. Wah, Dia bisa yang sih. satu-satunya bisa dimakan tentunya. Ini bakal jadi salah satu winning condition yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Siusun. Kalau mereka memilih untuk melakukan plan B. Tapi kalau plan E mereka masih mau dijalankan, berarti kemungkinan besar ini akan ada tabrakan lagi dari permainan Siusun. Mungkin kuncinya ada di Ra juga sebenarnya nih. Nanti cancellation-nya bakal dipegang sama Ra. Dan balik lagi, jujur Ra-nya ini kalau ngambil ke arah Karvi kayaknya bisa deh langsung instan. Cuman dari tadi gue belum lihat ada gerakan agresif gitu loh, walaupun dia punya Black Shoes. Iya, tapi Purify Karvi sama Purify Sunset Lover ini jawaban banget buat di late game momen kayak gini. Iya. Sehingga teman-teman dari Siusun juga lumayan dilema lagi dan lagi. Dilemanya pun sangat-sangat ya mungkin lumayan mendalam. Aku malah berpikir entah kenapa Ra ini kalau bawain penalty zone mungkin bisa memicu Purify tersebut. Tapi lagi dan lagi dia lebih berfokus sama Black Shoes. Yang penting dia individunya aman. Oke. Tapi vision yang dibuat Boxy tadi bagus banget sih. Karena dia tahu Kusenya di bawah ini akan coba dorong seperti yang kalian inginkan. Tapi ternyata Lord K menuju ke arah top lane menjadi sebuah keuntungan sekali loh. Sekarang untuk dari posisi The Vault dia clear-nya jadi cepet. Clear-nya jadi cepet jadi langsung bisa cover ke arah sana. Tapi di arah bottom lane, Boxy nggak lepasin pandangan dan jangkauannya terhadap seorang one-one.
Oke, yang penting Lilianya muncul sih. Kalau Sunset Lover muncul, harusnya 3-2-nya jalan. Dan ini yang dibilang sama KB. Cuman nggak sampai berempat, berdua aja nih yang megang untuk lane-nya. Ya. Kayaknya mereka emang mau nge-shutdown Sawo-nya sendiri nggak sih? Wah, Sawonya dan makan ini enak banget sih. Iya, Sawo dari tadi- Immortality. Walaupun begitu dia nggak bakal cukup untuk flicker. Oh, dari tadi dia kelihatan. pegang lane jauh. Wah, informasi terlihat. Posisinya Sawo termakan begitu saja di cover dengan penalty zone. Ada team fight yang cukup berbeda di arah bottom lane. Boxy the King masih coba untuk selamat dengan dirinya, tapi lihat tidak bisa terlalu lama. Mereka kehilangan pemain. 73 detik, 70 detik bahkan. Mereka memaksa team fight, mencoba membalikkan kembali keadaan. Udah ada Kid Bomba yang udah siap, tapi nampaknya tidak cukup damage. Langsung ada crossbow of tank ke arah Kid Bomba yang tidak bisa bertahan hidup. One last man standing. Di sana MP the King harus tumbang. Para pasukan dari tim Siosun, mereka kembali melakukan pocket sedikit demi sedikit. Penalty zone dari Kid Bomba tidak menghentikan Ra. Dan nampaknya Ra di sana bakal coba di cover habis-habisan. Dan masih bertahan Kid Bomba. Instant damage. Membuat dirinya tumbang. Pertukaran 3 untuk 2 masih oke. Dan ada nafas untuk Siosun bersama dengan Deusful. Masih bisa ketahan intense game dari mereka berdua. Dan respawn time sampai ke 70 detik tadi. Waktu yang sangat lama, siapapun yang tumbang akan bahaya. Dan lihat pergerakan dari Kusei. Kuseinya sih kayaknya mau memotong ke lini belakang. Terutama untuk Sunset Lover atau bahkan Carvi. Karena sekarang ready juga nih untuk nge-contengnya. Oke, dia terlalu berani sih. Dia terlalu berani. Ini akan berbahaya dan Win of Nature-nya udah di pop up. Informasi yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim Deusful. Ini mereka terlalu melakukan manuver yang ekstrim. Dari depan sana Kusei udah memiliki kembali si Hangbird-nya. Dia melepaskan begitu saja. Sunset Lovers! Jangan sampai dia tumbang karena akan membuat dari posisi Deusful kehilangan kendali dan Ra. Immortality mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Walasit Ra! Masih selamat! Still survive in the mid lane! Sebuah jawaban dari para pasukan dari Deusful dan One Last Hit. Kali ini Retribution yang gagal, tapi untungnya Deusful berhasil mendapatkan Lord mereka. Ra hampir saja berada di dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Wah, ini tapi team fight-nya sangat-sangat brutal sekali. Chaos banget di late game moment seperti ini. Dan ditambah lagi dengan Boxy the King yang masih ready dengan flickernya. Hanya saja ini adalah Lord Evolve, ingat, dan ada Sunset Lover. Ini poke damage-nya akan sangat-sangat mengerikan. Lihat nih. Oke. Set poke damage, bakal memukul mundur teman-teman dari Siosun. Ini langsung mundur semua. Kalau tidak fokus menuju ke arah Sunset Lover, ini akan menjadi sebuah bahaya. Mereka hanya akan terdiam di depan sana. MP the King bahkan udah punya Athena Shield. Lihat Sawo bebas. Di depan sana crossbow off tank dari seorang Kusei masih coba ditahan terhadap seorang Magistor. Tidak akan cukup berguna. Lordnya diselesaikan dengan sangat cepat. Walaupun terlalu banyak banget berdarah-darah di depan sana. Karena mungkin lane-nya kurang bagus tadi. Jadi hanya satu lane di arah mid itu pun udah bahaya banget. Damage dari Sunset Lover-nya udah nggak ketahan, tapi nggak ada Imo juga nih. Yes. Itu yang harus jadi perhatian dari Deusful juga. Dan jangan sampai ada miss mekanik untuk balikin keadaan. Oke, nampaknya dari Boxy the King, dia ingat tidak boleh termakan kembali. Di depan sana posisi dari Sunset Lover, no Purify. Informasi sangat mahal, no Purify Gaming Lim. Dan Boxy masih punya Wave Dragon berserta flickernya. Bisa langsung ditarget This juga. is the time. Boxy. This is the time. Tapi nampaknya mereka masih sadar akan hal tersebut. Mereka cuma punya 75 detik sebelum Purify kembali. Dan sama-sama menyisakan satu base turret di area bottom lane. Sehingga lane jauhnya kali ini akan menuju ke arah top lane di mana super minion ready The Wild semuanya. Dragon, the Sunset Lover! Masih ada Plexus di depan sana, following up damage yang sedikit terlambat membuat Kusei terperangkap di depan sana. Para pasukan dari Siosun, mereka akan kehilangan dari Amphalix. Karena lihat meledak, membuat Siosun kali ini berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke, tanpa Amphalix, satu frontliner hilang. Namun MP the King dan Boxy harusnya masih bisa menjadi frontliner. Selama Ra dan Kusei free, masih cukup aman. Dan Let's ditabrak lagi Magistor dengan Immortalnya. Terlambat sedikit untuk melakukan following up terhadap seorang Sunset Lover. Ternyata membuat bottom lane mereka pecah. Flicker dari penalty zone. Ra hilang dan tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa bertahan hidup di depan sana. Kid Bomba menjadi pilihan utama. Crossbow tank, this is Captain Kusei speaking. Dan masih bisa ditahan begitu saja. Meanwhile, base terbuka. Bebas dan Deusful menolak. Dengan 3-0. Memaksa game yang keempat. This is Bomba Mentality. Wow, tanpa kendor sama sekali, defensif yang begitu baik. Deusful bisa mengejar ketertinggalannya kali ini satu game. Mereka menangkan dan game keempat bisa menjadi game siapa saja karena kekalahan pertama dari Siosun. This is Bomba Mentality. 3-2 kalau kata Bomba Kid. Kid Bomba yang kali ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Tapi sabar, tenang.
Baru satu game, bomba mentality, bomba la bomba. Karena semakin lama game berjalan, intensitasnya akan semakin lebih menegangkan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana ini kemenangan late game banget, 31 menit. Dan ada satu hal yang menurut aku menjadi salah satu sudut pandangku sendiri, di mana Magister kayaknya harus lebih menenangkan diri. Bener, Coba untuk lebih merefresh bagaimana pikiran dia. betul. Karena tadi di momen penting aja Bener kan? retribution-nya bener-bener miss. Itu terbaca dari game tadi yang gue bilang. Itu bahaya banget. Kalau ada conclusive blast dan momennya pas, itu malah bisa lord buat teman-teman dari Siusun. Masalahnya, tadi udah menang aja, lihat gak Magisternya? Dia gak ngomong apa-apa, dia diam, dia turunin HP-nya, dia balik ke bench duluan. Mungkin ada tekanan kali ya, Tekanan, yang karena 2 game kencang sebelumnya. banget kayaknya. Kenceng banget, karena itu terlihat ketika mau masuk ke arah game ketiga. Dan untungnya, kawan-kawan yang lainnya cepat reset. Tapi yang menarik sekarang adalah kekalahan pertama untuk Siusun. Iya. Kita ngelihat Siusun di posisi menang dan menang. Iya. Ketika dia kalah, apakah bisa reset? Nah itu dia, karena mukanya tadi pada semua agak cukup terkaget dengan owning kondisi yang mereka miliki. Ini literally what a epic comeback. Kayaknya lebih ke exhausted nggak sih kalau aku tangkap? Panas Game banget lama sih. juga. Game 30 menit ke atas soalnya. Jadi Yes. sangat make sense kalau seandainya tiba-tiba teman-teman Sunset dari Lovers, Siusun bener-bener lelah. Dan Sunset Lover of course. udah Oke. pastilah. Tadi udah sempat kita mention kalau Sunset Lover selama dia punya Purify, selama dia punya high ground defense, ini bakal aman untuk Lilia. Dan ini tuh dia, impact dari Lilia, nggak heran. Rata-rata mid laner first pick-nya itu menuju ke arah Lilia. Karena emang lagi sepowerful itu loh Lilia sekarang. Makanya Black Shoes-nya memang gak ngereset Gloom sih. Cuman masalahnya cepet banget ledakan-ledakan Angry Gloom-nya itu loh. Jadi Iya. gampang banget kena. Dan damage-nya juga sekarang lebih tinggi. Dipadukan juga dengan Lightning Transient. Ditambah kan ada pasif baru tuh. Kalau seandainya nanti Angry Gloom-nya makan terus, cooldown-nya tuh bakal kepotong 50%. Dan di late game, biasanya kalau udah late game momen kayak gini, 45% cooldown reduction, most likely harusnya Sunset Lover setidaknya punya 2 detik doang buat menggunakan pasif dari Magic Shockwave-nya. Tapi, lagi dan lagi, ini momen yang dibuat sama teman-teman Dust Vault menuju ke arah late game. Dan akhirnya kita melihat late game dari Dust Vault yang tentunya sedikit memberikan kita pembukaan yang menarik sekali menuju ke game yang keempat. Karena dari 2 game awal kita udah melihat nih, gamenya 14 menit, 13 menit. Kita tidak melihat game yang bukan 13 menit tapi 31 menit. Karena itu ciri khas dari Dust Vault. Mereka selalu menciptakan permainan mentalitas. Memaksa musuhnya untuk bermain di high ground, memaksa musuhnya untuk membuat kesalahan, dan memaksa musuhnya untuk terus bermain sampai dengan 30 menit lebih, Lim. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak impact Suriam Felix ini tipis banget di game kali ini, Be. Dia nggak bisa ngejar siapapun, dan dia nggak bisa untuk main makan depannya juga. Karena kalau ngomongin Yuzong, ya segimanapun Yuzong, ketika dia naga, itu bakal ngasih kehadiran yang bisa memukul mundur kan. Cuman kayak nggak ada yang lari gitu, nggak bisa ngebait Purify, dan akhirnya yang ngebait Purify malah momen-momen tertentu, MP The King malah tadi yang di top lane kan. Iya, apalagi kalau kita melihat bagaimana potensi permainan cepat dari teman-teman Siusun yang ternyata terlalu cepat malah aku melihatnya. Blundernya juga terlalu jelas ketika ingin mencoba untuk memasuki high ground. Lawannya Lilia kebetulan, jadi kayaknya nggak cukup bijak untuk memasakkan teamfight di depan area base turret. Dan mereka kayak harus dipaksa untuk keluar dari area base turret. Hingga pada akhirnya ketika Lord di tangan dari teman-teman tim Dust Vault, ini malah menciptakan momentum bagi mereka. Dan Yuzong yang dimainkan oleh Felix. Ya sorry I'm Felix. Karena memang ketika beranjak ke late game, Yuzongnya tidak begitu powerful. Targeting ke arah Bruno juga nggak begitu efisien. Wind of Nature juga bisa menjawab bagaimana serangan yang tiba-tiba hadir dari lini depan. Sehingga permainan flanking pun sepertinya belum menjadi jawaban bagi teman-teman dari Siusun. Metode 3-2 yang tadi dijalankan oleh teman-teman dari Siusun juga nggak maksimal. Karena apa? Karena mereka coba cuma sekali, gagal, terus mereka nggak nyoba lagi. Itu aja Lim masalahnya, Lim. Makanya, walaupun gagalnya juga tadi kelihatan karena agak buru-buru sih, Be. Ya. Udah kelihatan Iya. cownya udah ke spot, paksa pakai Iya. flicker. Pakai flicker pula kan, yang dimana membuat teman-teman dari Siusun terutama Boxy the King gak punya resource escape lagi. Dan Itu itu dia. yang ditabrak langsung sama Kid Bomba dengan menggunakan penalty zone. Jadi pilihan dari kita bertiga dari talent prediction gak ada yang benar. Gak ada, ada karena yang benar. semuanya ada skornya. Semua hanya ada skornya. Oke, 31 dari menit nih. emblem sebenarnya ya kalau dari Master Assassin udah kelihatan lah ya di awal tadi pegang. Cuman masuk di late game kayak jadi kurang gitu, Be. Dan ketemu nih jawabannya dari Kusei. Jangan berikan Kusei kemenangan di laning phase-nya. Sehingga Carvi ingin menjawab hal tersebut dengan permainan yang lebih kejam lagi di early game. Dia menangin early game-nya
stage awalnya pun dia pegang, dia kendalikan bahkan. Dan membuat Siusun hanya mendapatkan 15 poin kill. Ditambah dengan late game momennya ini benar-benar menuju ke arah dari teman-teman Dustvolt. Karena selalu kalau kita melihat bagaimana potensi dari Dustvolt yang ingin melakukan counter re-engage, counter setup. Itu udah kelihatan dari game yang kedua nggak sih sebenarnya. Cuma bedanya pas kita melihat bagaimana kehadiran dari game ketiga ini kayaknya cukup agak sedikit memberikan efek traumatik kepada teman-teman dari Siusun. Apalagi dalam keadaan mereka yang kehilangan game dan momen. Dan hal tersebut yang membuat bagaimana teman-teman dari Siusun ini hilang kendali. Apalagi satu kali tumbang 70 detik. Wah itu udah ngaruh banget tuh buat mentality mereka juga. Cuman ada pembahasan yang menarik sebenarnya nih, Twilight Armor atau Blade Armor ketika berhadapan dengan Bruno yang memang damage-nya udah pasti first hit-nya gede gitu kan. Cuman tanpa Blade Armor continuous damage-nya bukan lebih sakit ya? Bukan lebih sakit itu dia. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah Blade Armor-nya. Karena mau nggak mau kan ketika menahan dealing damage dari Bruno, Twilight Armor emang bagus, tapi lagi-lagi itu cuma nahan 1 kali hit saja. Dan maksimal pun cuma 800. Kalau hit keduanya 1200 ya jangan kaget gitu loh. Iya, kayak di awal kayak kuat nahan tapi pas digebuk lagi kayak wah nggak bisa ternyata gitu kan. Iya, apalagi dari itu. Carvey sebagai the carry-nya 203 damage dan Magistor yang dari awal Magistor ini nerima damage paling banyak ya. Ini dari awal aja udah kita lihat loh. Dia dari sebelum adanya Lord yang evolve aja dia udah paling tinggi poinnya. Yang kedua tuh Sawo, dia bener-bener nahan bareng sama Sawo. Dan ditambah dengan Kid Bomba juga di urutan yang ketiganya. Makanya nggak heran The Forgotten One-nya juga ada Sawo di sana karena Sawo selalu hadir juga dengan heal up-nya dan berani untuk ngebadanin teman-teman dari Siusun walaupun beberapa kali terkena The Way of Dragon tapi Flask of Theosis sempat menyelamatkan harinya. Makanya dan agak berantakan ketika tadi lagi nembusin high ground ya dari teman-teman Siusun sendiri. Jadi bisa gue bilang ini Siusun sendiri loh yang ngasih celah untuk game yang ketiga dan itu yang bikin susah reset karena mungkin nantinya mereka akan kebawa gitu kan. Wah tadi dia susah nih kita begini jadi lebih hati-hati yang dimana mainnya biasanya memang Siusun ini early sampai mid game malah dipancing ke late game dan Dustvolt late game mereka lebih tenang. Ketenangan itu sih yang kayaknya mungkin tidak dimiliki oleh Siusun ya ketika beranjak late game. Dia udah pada bingung. Karena emang ya Mereka udah nggak- rata-rata dari gamenya juga sih Ji. Iya. Kalau kita lihat referensi dari gameplaynya MPL Cambodia itu rata-rata nggak ada yang lebih dari 18 menit. Ya, mereka bingung ketika menghadapi di arah late game seperti ini, Dustvolt-nya terlalu kuat dan mereka Iya. jawabannya adalah untuk game selanjutnya. Nah. Kalau masih dengan seperti ini akan menjadi sebuah hantaman dan tamparan ke arah Siusun karena bisa menjadi ke-3-2. Wah Iya ini sih. bisa jadi 3-2 reverse sweep untuk Dustvolt malah. Bisa, tapi kalau dia tahu cara jawab untuk berada di early game, pressure, dan kalau bisa, gimana caranya mereka bermain dengan sangat cepat, berarti mereka bisa jawab ini dengan 3-1. Ini masalahnya di Lilia gak sih Be? Lilianya penyakit tau nih. Penyakit banget, gila Apalagi loh. Lilianya match up-nya lawan Valentina loh. Secara win rate aja, enggak secara teori ya, secara win rate yang kita hadirkan di M5 itu real adanya bahwa memang di sini Lilia jauh di atas Valentina. Tak kenapa juga kayak Ra kurang nyaman sih pakai Valentina. Tapi ini hero yang membawa kemenangan 3-0 lawan Burmeskul loh. Iya sih. Dia memang kan powernya Faramis ya si Ra ini Iya. ya. Satu Faramis dan Valentinanya tadi gue ngeliat kayak dia mau nafsu banget ngepok Be. Serius dah. Nah itu dia pertanyaannya, kalau kita berbicara poke damage apakah